Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, jumpa lagi lur di channel yang sama, di channel Pondok Pesantren Al Muhammad 2. Seperti biasanya di acara ngopi bersyariah. Terus gak tahu wedhus saiki lur. Saat ini temanya itu lur agama tentang nuzulul Quran. Bagaimana? Gak wedhus lur. Wedhusnya besok lur ya. Ini apa sih nuzulul Quran itu? Nah, kita langsung aja mendengarkan khususan tentang penjelasannya itu. ya. Monggo Gus. Jadi kadang kita itu salah persepsi. Maksudnya salah persepsi itu biasanya yang kita peringati nuzulul Quran itu kan tanggal 17 Ramadan. Jadi itu agak salah, itu kan salah fatal, agak salah, kurang pas lah. Karena kalau tanggal 17 itu sebenarnya memperingati awal turunnya Al-Quran, bukan nuzul Quran yang maksud Lailatul Qadar itu. Jadi kalau itu tanggal 17 di bulan Ramadan itu yang dimaksud Lailatul Qadarnya itu sebenarnya kalau Ramadan. Nah kalau dalam Al-Quran itu kan memang sudah nas bahwa Lailatul Qadar itu kan dalam bulan Ramadan. Nah, Al-Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Unzila fil Quran. Jadi karena unzila fil Quran, maka nanti dalam Al-Quran itu ada dua. Di dalam Al-Quran itu kan ada tanazzal, ada nazzala yunazzilu, dan ada anzala yunzilu. Tasrifnya gitu ya. Jadi semua dua-duanya itu dipakai oleh Al-Quran. Nazzala alaikal kitab, unzilal Quran, anzalnahu. Bedanya apa? Nah, jadi ketika Al-Quran itu berbicara unzila, anzala yunzilu, itu maksudnya turun secara global, jumlatan wahidah. Makanya surah Ramadan unzila fil Quran, turun dalam satu kali, artinya dari Lauhul Mahfuz ila Baitul Izzah turun satu kali. Kalau nazzala yunazzilu itu turun berangsur-angsur. Nazzala alaika, kepada Muhammad turun berangsur-angsur. Nazzala alaika kitab. Berangsur-angsur. Nah, yang makanya karena yang pertama bahwa Al-Quran itu unzila fil Quran syahrul Ramadan, berarti bulan Ramadan. Nah, Lailatul Qadar itu pasti di bulan itu karena unzila. Di dalam surat Al-Qadr sendiri juga anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu maksudnya apa? Turun yang jumlatan wahidah tadi itu dari Lauhul Mahfuz ila Baitul Izzah. Nah, terus kenapa kok padahal itu turunnya kan dulu? Berarti sekarang kan sudah tidak ada, misalnya ada orang yang berkata begitu. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu redaksinya tanazzalul malaika, ai tatanazzalu, tafa'ala ya tafa'alu. Gunakan apa? Fi'il mudhari, sedang terjadi. Nah, mudhari itu menunjukkan zaman hal dan mustaqbal. Nah, zaman sekarang dan Sesudahnya, terusnya, zaman future, zaman continuous dan zaman future. Before after. Nah, ya. Bukan before nih, before saat durungnya ya. Belum. Continuous ya, continuous. Artinya zaman hal sedang terjadi
maupun selanjutnya. future maupun mustakbal. Itu Artinya kan- apa? Hmm. Al-Quran itu Al-Lailatul Qadar itu bisa mulai zaman Kanjeng Nabi sampai layang milik kiamat. Pasti ada. Karena apa? Karena redaksinya menggunakan fi'il mudhari. Jadi kalau Lailatul Qadar itu memang jadi beda ya nuzul Quran dengan apa? Dengan yang dimaksud kalau yang kita maksud nuzul Quran itu di tanggal 17 itu. Karena kalau tanggal 17 itu hanya memperingati awal turunnya Al-Quran. Tanggal 17 Ramadan kan. Berarti itu kan, nuzulul Quran itu awal. nah itu yang agak salah dalam Salah kaprah mungkin. sa- ya. dalam salah penerapan. Yang benar Gus, yang benar. Ya, kalau nuzul Quran dalam arti turunnya Al-Quran, itu kan berarti dalam arti yang Al-Quran secara Utuh. utuh itu. Nuzul Pengertian Quran, umum ya. Nah, secara Kalau- utuh itu kapan tepatnya Gus? Maksudnya gini, kalau tanggal 17 itu kan hanya memperingati awal dan itu kan hanya Iqra. Oke, berangsur-angsur Dan definisinya. itu hanya pertama, hanya 5 ayat itu aja. Oh, oke. Setelah itu lama nggak turun bahkan. Bahkan hampir 1 bulanan itu nggak turun Al-Quran, nggak turun ayat. Makanya sampai Kanjeng Nabi coro kasarane si dadi nabi apa ora iki kok suwi gak turun. Bingung, Iya, aku ingin diwai wahyu dari dibayar dadi nabi kok Terus suwi itu, gak turun. surat apa itu ayat yang pertama kali turun ayat apa Gus? Itu Iqra itu. Iqra, ya. Berarti nyun sewu Gus, pemahaman yang lebih tepat lah nggih, tanpa bermaksud untuk menyalahkan atau gimana. Lah, peringatan nuzulul yang dimaksud sebenarnya menurut jenengan itu pripun Gus? Tanggal Poin-poinnya. berapa atau gimana sebenarnya? Lah ya maksudnya saya gambarkan itu loh. Oke. Pak Eko. Kalau nuzul Quran yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran, berarti kan kurang pas kalau hanya diperingati tanggal 17. Karena itu cuma Karena- sebagian dari iya. Al-Qur'an. Karena itu hanya memperingati awalnya saja. Oke. Nah, terus yang dimaksud Al-Qur'an apakah ada tanggal Tapi tertentu atau enggak? kalau malam Lailatul Qadar beda lagi. Mm-mm. Beda lagi kalau malam Lailatul Qadar itu yang ada misalnya khairum min alfi syahr. Oke. Itu memang disengaja oleh Allah agar orang itu beribadah mulai awal Ramadan sampai Akhir. akhir Ramadan. Nah, kenapa hanya akhir itu kan agak Kanjeng Nabi. Tapi tidak memungkinkan Hmm. itu mulai awal Ramadan sudah ada apa Lailatul Qadar gitu. Terus itu Gus untuk Salat pas apa mau terus salat mau. kita sholat. Terus kan Kanjeng Nabi. kalau kita kan biasanya ya orang umum katakanlah kita ngimami lah. Imam iki kok nggawe kulhu terus. Hmm. Wah, kurang keren lah kasarannya. Terus kita membaca ayat Al-Qur'an dan itu membacanya di tengah-tengah surat, bukan dari awal surat. Hmm. Hukumnya gimana? Iya nggak masalah. Enggak masalah ya. Semuanya sih diwaca Quran itu. Berarti harus Injil. full satu ayat atau cuma potongan ayat? Ini potongan ayat juga ya, mesti ini kan Full satu ayat minimal satu ya. ayat lah minimal. Terus kalau anu Gus, ini sama bertanya. Nah bedanya gini Pak, mumpung saya ingat. Nggih, pripun? Bedanya gini, kalau zaman sahabat dulu itu apa? Kalau baca surat itu panjang-panjang. Jadi dan tidak begitu banyak rakaat. Jadi misalnya hanya beberapa rakaat tapi ayatnya panjang-panjang. Nggih. Niatnya bukan untuk keren-kerenan Gus ya. Kalau sahabat. Hmm. Tapi misalnya kulu terus ya gak apa-apa. Pak. Daripada enggak, Iya. Karena kalau surat terlalu panjang kan pikirannya kan sing mikir wedhus, mikir utang, mikir itu Gus. Iya, soalnya Kanjeng Nabi sendiri juga pernah marah pada ada salah satu sahabat yang imami terlalu lama. Soalnya kan itu nanti bisa merusak agama juga kalau terlalu lama kan nanti kasihan yang nggih. kerja. Jadi situasional lah. Jadi yang paling baik itu kan idealnya kalau orang itu sholat sendiri Nggih. itu
itu idealnya ayatnya panjang-panjang. Kalau sholat sendiri, kalau menjadi imam ya biasa-biasa. Tapi kalau kulhu mau dipanjangin gimana Gus? Apalnya cuma kulhu misalnya Ya Gus. enggak apa-apa, Meskipun Diulang-ulang sholat nggak sendiri, apa-apa Gus. enggak masalah. Lah. Kan itu hanya sunnah tambahan. Nah, kalau dalam fikih kan. Saya mau bertanya ini Gus, menurut jenengan membaca Al-Quran entah itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan misalnya, lebih baik mana Gus? Misalnya saya kan punya kebiasaan misalnya bahwa dalam bulan Ramadan minim hatam ketika tadarusan 1 kali atau 2 kali lah, tadi musola dan sebagainya. Lebih baik baca cepat hatam maksudnya, atau sebenarnya kita memahami Al-Quran cukup 1 surat 2 surat tapi tahu makna dari Al-Quran, tahu fungsi dari ayat dan itunya Gus. Kan kita berlomba-lomba biasanya Gus, cepet-cepetan untuk hatam biasanya. Menurut jenengan gimana itu Gus? Ya idealnya ya yang banyak yang paham mananya. Enak itu juga. Intinya lebih banyak lebih baik. Kalau sekarang kayak gini, kalau orang awam kadang kan kalau kayak saya kan nggak ngerti secara mendetail kayak jenengan Gus. Makanya Al-Quran itu antara mukri, antara yang membaca dengan sami'in itu kan pahalanya kan sama, baik mengerti artinya atau tidak. Itu sebagai fadhil atau keutamaan daripada Al-Quran. Jadi yang mendengar sama yang baca sama. Sama. Saya membaca misalnya dapat 100 ya, Iya. pahalanya 100, yang mendengar juga sama. Kalau yang membaca Tanpa mengerti Artinya. artinya dapat pahala. Mangkora harfan min kitabillah walau hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalih. La aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun, mimun harfun. Jadi setiap satu huruf diberi pahala oleh Allah dilipat gandakan 10. Saya tidak mengatakan, dari Kanjeng Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu harfun. Bal alif lam mim, alif harfun. Jadi semua dihitung masing-masing. per huruf gitu. Ya, per huruf. Baik itu mengerti artinya atau tidak. Sama berarti. Jadi itu mengerti artinya atau tidak itu diberi pahala oleh Allah. Itu Al-Quran. Itu Gus, ini kan saya mau bertanya. Jenengan kan hafid kan apa itu? Pengertian hafid kan hafal 30 juz. Dan hukumnya orang yang menghafalkan Al-Quran terus nanti lupa gimana? Ya kembali pada itu, pada orangnya. Artinya gini, kalau orangnya itu memang sudah berusaha dan lupa, yaitu itu tidak berdosa. Tapi kalau orang itu malas dalam menjaganya, itu baru yang bermasalah itu. Jadi tidak atas itu. Tapi kan ada standar minimal. Maksudnya misalnya 30 nek lali 5 kan wajar. Barang mari apal 30 kok karek 5 lah itu yang tidak wajar. Berarti murojaah itu wajib Gus ya, bagi penghafal. Ya. Salat zaman Nabi mujaremu. Apanya? Ini kan salat zaman Nabi apa? Ya itu nanti apa itu pas sholat kan ada apa itu yang namanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan pertama kali umat Islam diwajibkan untuk sholat, bener Gus nih? Iya. Nah, terus petunjuk dalam rukun-rukun sholat kan ada surat Al-Fatihah. Itu apa pas Isra Mi'raj apa petunjuk dari Allah ke Nabi? Ini pripun? Makanya gini. Semisal gini Gus, kan ini ada orang sholat terus bukan alhamdulillahirabbil alamin yang dibaca, tapi kulhu atau ikro atau yang lainnya. Jadi secara fikih dulu ya, bahwa makanya walakot ataina kasat minal masani wal Quran itu yang menjadi dasar bahwa Fatihah itu ayat yang berulang-ulang yang
itu menunjukkan bahwa itu menjadi bacaan masih dalam sholat. Dan itu juga kenapa asbabun nuzul daripada Fatihah ini dalam arti tidak secara mayoritas ulama itu sepakat, karena memang Al-Fatihah ini disinyalir bahwa itu di periode Mekah itu sudah turun. Makanya di dalam tulisannya itu kan Makiyah atau Madaniyah. Tapi para ulama cenderung ke Makiyah. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi itu di Mekah sudah sholat. Pastinya kalau dalam sholat baca Fatihah. Karena dalam sholat itu kan yang bacaan wajib itu kan cuma dua. Lalu fikir. Iya. Itu kan Fatihah sama tahiyat akhir. Iya. Nah terus gini, Kanjeng Nabi itu misalnya masalah sholat itu tidak berbicara teknis. Makanya kebanyakan hadis sholat itu fi'liyah, karena Kanjeng Nabi itu menjelaskan itu dengan cara mudah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah. Nah, sholatlah kamu seperti saya sholat. Jadi Kanjeng Nabi tidak misalnya Pak Eko menurut statistik harus pertama harus ini, langkah pertama, langkah kedua harus ini, itu tidak. Oh, enggak ada prosedur. Makanya karena lihatlah ketika saya sholat, akhirnya kan di antara para sahabat kan ada hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat Nabi, tata cara Nabi sholat yang mungkin berbeda. Mungkin ya ada di antara mereka yang beda. Misalnya dia kalau habis ruku itu kan kadang ada gininya yang langsung, ada yang tangannya dulu, ada yang dilepas ketika mau berdiri. Nah, makanya itu kan akhirnya menimbulkan tafsir begini, kalau Kanjeng Nabi waktu itu masih muda, jadi masih kuat, langsung urut dari itu, mulai kaki dulu baru berdiri. Tapi setelah mungkin agak sepuh langsung berdiri gitu. Jadi ada interpretasi yang berbeda. Karena apa? Karena sahabat ketika makmum itu kan sama juga memperhatikan, oh Kanjeng Nabi ternyata sholatnya gini. Karena apa? Karena tidak ada teknisnya, SOP. Misalnya Kanjeng Nabi harus mengatakan bahwa sholat itu pertama niat, misalnya 2 takbiratul ihram, 3 Fatihah, kan tidak seperti itu. Nggak harus berjubah Nah, sholat nih. Iya, makanya niat saja itu kan muncul dari innamal a'malu binniyat. Jadi akhirnya menginspirasi dari mulai sholat apa. Nah, misalnya karena sholat juga, misalnya masalah niat saja, itu kan akhirnya ada yang harus misalnya dituntun. Kalau biasanya orang awam, orang NU biasanya kan usolli fardhu dzuhri barang itu kan. Itu kan hanya untuk menyengaja bahwa kita itu mau sholat. Kan tidak ada patokannya gitu loh. Itu hanya ijtihad ulama agar orang awam ini kalau mau sholat itu niatnya itu inilah. Terus apa itu Gus? Kalau orang salah dalam membaca Al-Quran, itu salahnya itu di tengah-tengah ayat. Istilahnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, alaikumus sayum atau alaikumus apa yang lain itu idealnya lebih baiknya itu mengulang dari awal ayat atau ayat itu sendiri yang salah dibetulkan. Maksudnya dalam sholat apa? Dalam bacaan biasa kita mengaji itu loh, mengawal dari awal ayat atau cukup mengulang ayat yang salah, lafaz yang salah. Ya idealnya ya dari awal, artinya patokannya itu tidak sampai merubah makna. Poinnya itu ya. Inti poinnya di situ. Jadi kalau memang
hanya sedikit ya cukup, maksudnya mengulangnya ini sedikit ya diulangi awal ayat. Kalau memang ayatnya panjang kayak seperti di akhir Baqarah itu kan ayat terpanjang itu kan sampai 1 halaman, ya cukup misalnya di pas wakofanya. Yang pendek misalnya kok juz 30 kan rata-rata kan pendek. Itu dari Makiyah itu pendek. Terus khataman Al-Quran itu Gus, kan orang kalau khataman kan membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 kan udah biasa. Misal ini ada orang yang rodok nyeleneh lah Gus. Khataman Al-Quran itu dia itu membaca dari ayat 30, 29, 28, 27 sampai Al-Fatihah. Gimana itu Gus? Boleh apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Asal tidak itu loh. Kalau hanya juz enggak apa-apa. Istilahnya Yang tidak boleh itu urutannya ini. Kalau 1 juz kan masih itu kan masih berurutan. masih berurutan suratnya. Yang dimaksud urutannya itu Yang enggak boleh itu misalnya misalnya kayak alif lam dzalika kita bilang ribafi, misalnya ulaika humul muflihun walladzina yu'minuna. Dibaca ayat dari belakang. Iya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Makanya tadi kan saya bilang bahwa jenenge hanya batasan itu ijtihadi. Ijtihadi itu maksudnya apa? Ranah pemikiran ulama. Artinya apa? Berbeda itu boleh. Rencana ijtihadi. Ada tauqifi nggak bisa. Ini Pak Eko, pertanyaan lagi? Ya, boleh bertanya ini? Ya boleh nih. Boleh bertanya ke saya? Ini pertanyaan terakhir lah. Ngantuk deh tadi. Cemrolat podcast. Pertanyaan saya satu Ya, Gus ini Gus, ya. biar nggak terlalu ngantuk itu Gus. Di zaman Nabi apakah sudah nyensewu ketika wahyu kemudian disampaikan kepada umatnya ada wahyu seperti ini? Nabi itu kan sudah, karena orang Arab kan nggak perlu diterjemahkan nih Gus. Kan orang Arab nggak perlu diterjemahkan kan, karena sudah paham apa yang disampaikan Nabi misalnya. Atau memang saat itu diterjemahkan lagi dengan bahasa yang mungkin dipahami oleh orang-orang Arab seperti itu. Kemudian kok bisa muncul perbedaan makna, itu loh maksud saya Gus. Perbedaan makna itu dalam artian kalau Nabi sudah menyampaikan maksudnya, setiap wahyu itu kan disampaikan misalnya, itu kan sudah jelas makna yang disampaikan Nabi misalnya seperti itu. Menurut jenengan pripun itu? Ya kan tidak semuanya operasional katanya. Kan misalnya kayak banyak ayat yang misalnya tentang kisah nahnu naqussu alaika kan tentang kisah misalnya kisah Nabi Musa, kisah apa. Lah itu kan maksudnya kan tidak harus, maksudnya Kanjeng Nabi itu harus menjelaskan gini kan tidak. Menjelaskan artinya kan nggak perlu diartikan kalau orang Arab dulu Gus. Jadi kan mereka sudah tahu bahwa makna yang disampaikan Nabi seperti ini, misalnya ada satu kalimat apa sudah disampaikan, sudah sama-sama paham. Kok ke belakang kok bisa ada perbedaan makna, maksud saya? Padahal dari awal itu kan sudah tidak ada perbedaan makna, karena dari Nabi kan sudah disampaikan maknanya apa itu apa. Kok bisa terjadi ijtihad perbedaan makna itu loh kadang Gus. Tapi apakah Nabi selalu hanya semuanya kumpul terus dan itu terus kan tidak? Ya artinya tidak semua ayat, kadang itu semua orang menyaksikan ketika disampaikan. Ada ahli-ahlinya, jadi hanya sebagian kecil lah yang memang betul-betul ahli Quran, kayak Ubay bin Ka'ab, Surat Ali, bin Sabit, bin Mas'ud, bin Abbas, itu yang ahli-ahlinya. Misalnya sahabat lain kan juga intensitas ketemu dengan Nabi kan tidak semuanya kumpul terus. Sedikit sejarah nih Gus. Kira-kira kapan Al-Quran itu sudah mulai diterjemahkan Gus? Pembukaan kan sudah dibahas oleh jenengan waktu dulu. Mulai diterjemahkan itu loh. Karena saya beranalogi seperti ini. Kalau saya orang Arab, Al-Quran dibukukan, saya sudah tahu maknanya. Jadi belum tentu orang Arab tahu maknanya. Terus menerjemahkan, tidak semuanya orang Arab paham maknanya. malah nggak tahu maknanya. Iya. Malah.
Tapi Oh, itu di memang bahasa zaman- Arab Gus ya. Iya, di zaman sahabat aja alhamdulillah fatiris samawat, ya fatir itu nggak tahu, Gak tahu malah. nggak tahu. Lah terus cara mereka tahu itu gimana? Apakah sudah Ya diterjemahkan? akhirnya kan tabiin meneliti, oh fatir itu ternyata ada di sebagian daerah Bani Sa'ad misalnya. Itu fatir itu maknanya al-khaliq, pencipta. Oh. Jadi tidak serta-merta, apalagi serta-merta orang bodoh tahu, enggak. Oh, Berarti Tahu. itu Gus ya, lafaz-lafaz yang ada di atau kata-kata yang ada di Al-Qur'an itu tidak semuanya ada di kamus besar Ya, bahasa misalnya Arab. gini ya, kayak fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Bahwa apa jenenge Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah badannya. Kanjeng Nabi kan tidak menerangkan ini nanti akan seperti ini Fir'aun itu namanya apa. Jadi di zaman sahabat itu penelitian itu tidak ada, hanya sebuah teks. Akhirnya kan baru kemarin di Luxor itu di akhir 18 itu diketemukan jasad Fir'aun yang Manita itu yang musuhnya yang memusuhi Musa itu. Jadi Fir'aun itu sebuah dinasti ya, seperti yang Mangkubuwono itu. Fir'aun itu banyak, Ya, enggak cuma satu ya. cuma satu. Bahkan ada yang beragama tauhid juga di antara Fir'aun itu. Oh iya, iya. Jadi kebetulan yang dalam Al-Quran itu Fir'aun yang musuh Musa. Karena di Fir'aun itu dinasti banyak. Nah, Neta itu yang diketemukan. Nah, kok bisa ini disinyalir para sejarawan di teman Luxor itu? Karena apa? Setelah diteliti itu di badannya ini banyak bekas-bekas itu garam. Karena kan Fadri biasa kal hajar kan. Maksudnya ini laut. Jadi misalnya kayak ayat-ayat gitu tentang kisah-kisah Musa kan juga tidak harus Nabi itu menceritakan bahwa Musa seperti ini nanti akan seperti ini, makanya itu namanya mukjizat. Jadi mukjizat Al-Quran itu dari segi uslub maupun dari segi isi. Uslub itu maksudnya berapa? Apa sih ini konteks kalimatnya ini loh, mengandung keindahan. Ya tentunya keindahan bagi orang yang Berpikir. yang pangkatnya sudah sampai sana. Orang tahu puisi bagus itu kan sudah ahli dalam perpuisian. Tapi misalnya Pak Eko, misalnya ahli statistik, ini statistiknya bagus, ini kan ahlinya. Ke awan dewe, kalau statistik, dewe hanya dasar loh paling dikira hebat. Artinya apa? Sebenarnya uslub itu kan juga sama yang ahlinya. Dan memang Al-Quran ini kenapa gampang diterima di Arab waktu itu? Karena memang secara sosiologi masyarakat waktu itu suka puisi dan Syair dia gitu suka ya. syair. Dan ummi kebodohan itu tidak dalam arti tidak bisa membaca. Logikanya nek wong gak iso apa jenenge gak iso nulis, gak iso ngerti tulisan Arab. Ya, gak ngerti tulisan Arab. Mana mungkin bisa tahu syair, menulis saya gak iso. Nah, jadi Al-Quran ini turun di ruang yang tepat. Makanya Umar tahu keindahan Al-Quran bisa masuk Islam. Ini gak ngerti apa nih kalau ngerti. Al-Quran Jadi itu orang diwahyukan atau turunnya itu di negara mana saja Gus? Atau di kota mana? Apa di Sumeneb, Madura misalnya bagi orang yang Ya tentunya itu misalnya secara itu ya kan ada dua pembagian besar, ada Makkiyah, Madaniyah ya. Dan pembagian Makkiyah Madaniyah ini kan memang ada
ada khilafiyah, tapi yang mayoritas lama itu kan yang masyhur itu pembagian Makkiyah Madaniyah adalah qoblal hijrah dan ba'dal hijrah. Iya. Ketika sudah hijrah itu. Nah, ketika misalnya di Madinah itu tidak mesti hanya di Madinah, bisa kadang di di Jirona, terus juga kadang pas perang Hunain. Itu kan tidak mesti harus di kota Madinah, jadi kota-kota sekitarnya. Cuma garis besarnya Iya. Misalnya kayak Fathu Mekah, Hidayah itu kan juga di Mekah, tapi karena ini pasca hijrah namanya tetap Madaniyah. Nah, yang itu, jadi pokoknya yang pasca itu ya namanya Madaniyah. Sebenarnya masih banyak ini pertanyaan Gus, tapi nggih mulai ini Gus. Ya, Sambung masih ada, lagi gitu ya? ada pertanyaan lagi ya? sudah cukup mungkin untuk Cukup. sesi ini. Saya banyak masih ya, cuman kopi sama rokoknya Udah udah habis ya. Aduh. Sesuai anu lah, Ya. sesuai logistik lah ya. Ya mungkin cukup segini dulu pembahasan kita tentang apa itu nuzulul Quran yang tadi udah diulas oleh Gus Husain. Semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan lah buat kita semua apa itu nuzulul Quran. Dan cukup, dan terima kasih dulur-dulur, besok kita sambung lagi di lain waktu. Senyiling iku guys, tapi kesimpulannya itu Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya marah-marah udah disuruh Quran.